Bab 644 Aku akhirnya keluar. Bicara tentang bisnis yang lebih besar. Mendengar perkataan Sander, pria parubaya itu tiba-tiba menjadi penasaran. Apa bisnis yang lebih besar? Sander menatap pria parubaya itu. Tujuan senior adalah menguasai dunia gunung laut, kan? Pria parubaya itu mengaku dan sedikit mengangguk. Ya, Sander tersenyum dan bertanya, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Pria parubaya itu menatap Sander dan tidak berkata apa-apa. Sander melanjutkan, sejujurnya, aku memiliki banyak lawan. Mereka semua ingin membunuhku. Kekuatan mereka tidak rendah. Level terendah mereka berada di ranah Sinto. Pria parubaya itu berucap sambil tersenyum, aku tahu, ada keluarga Ki, Aula Laksadewa, dan Pasar Tao. Sander memandang pria parubaya itu dan sedikit terkejut. Senior, kamu sudah menyelidikiku. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tidak bawahanku mendengar tentangmu ketika mereka berbisnis di Pasar Tao. Sander menatap pria parubaya itu. Maksudmu toko keluarga Zhou? Pria parubaya itu tertawa dan tidak berkata apa-apa. Sander tersenyum dan bertanya, senior, apa pendapatmu tentang usulanku? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Sobat, maafkan aku yang lugas. Aku tidak ingin terlibat dalam dendam antara kamu dan mereka. Meskipun tidak takut pada mereka, aku tidak perlu bermusuhan dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Sander berkata langsung, setelah bunuh mereka, semua yang ada pada mereka akan menjadi milikmu. Pria parubaya itu terdiam. Sander hendak berbicara, tetapi pria parubaya itu berkata lagi, bukan tidak mungkin untuk aliansi dengan sobat, tapi kamu harus membantuku menyelesaikan dua orang. Kalau kamu bisa, aku akan membuat aliansi denganmu. Sander sedikit penasaran. Siapa? Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, belum lama ini, dua orang datang dari luar, satu leluhur roh dan satu monster jahat. Mereka sekarang menjadi variabel terbesar di sini. Sander tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan kaget, apa? Leluhur roh, monster jahat. Pria parubaya itu memandang Sander sambil menjawab, ya. Sander berkata dengan suara yang dalam, apakah itu seorang gadis kecil? Pria parubaya itu sedikit bingung. Kamu kenal? Sander berkedip, lalu berkata dengan serius, tidak termasuk kenal, tapi mereka akan menghargaiku. Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi curiga. Sander berkata dengan serius, serahkan keduanya padaku. Kamu tolong tangani monster perang itu. Setelah mendominasi dunia gunung laut, kamu harus membantuku membasmi keluarga Ki, Pasar Tao, dan Aula Laksadewa. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, sobat, kekuatanku memang cukup bagus, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa membantumu menghadapinya. Mereka semua kuat dan tidak lemah, tenutorna Pasar Tu kekuatan di belakang mereka agak rumit. Sander bertanya, jadi, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Pria parubaya itu menjawab dengan serius, kalau bisa menipu mereka agar datang ke dunia gunung laut, aku akan membunuh ahli di ranah Sinto yang tingkat keilahiannya kurang dari 50%. Kalau mereka berada di luar, aku hanya dapat membantu kamu mengadang ahli di ranah Sinto yang tingkat keilahiannya 50%. Ini adalah batasku. Setelah Sander merenung sejenak, dia berkata, oke. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, lalu melihat pedang King Xuan di tangannya. Pedangmu. Sebab, dia menemukan bahwa ketika dia memegang pedang, dia tidak bisa merasakan keberadaan pedang itu sama sekali. Sederhananya, dia tidak bisa menggunakannya. Sander memandang pedang King Xuan dan berkata, King Xuan, mohon bekerja sama. Pedang King Xuan sedikit bergetar, kemudian pria parubaya itu mulai merasakan pedang King Xuan. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu langsung berseru, pedang ini sungguh unik. Sekalipun orang biasa mengambil pedang ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Sander bertanya, bisakah kamu menghadapi monster perang itu sendiri? Pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum, dengan kekuatan yang sama, senjata sangatlah penting. Sander mengangguk, benar. Kekuatannya sama, hanya tergantung siapa yang memiliki senjata lebih baik. Pria parubaya itu berdiri dan berkata, sobat, mohon tunggu di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berdiri langsung dan menghilang di ujung langit yang jauh.
Segera, suara gemuruh yang menakutkan datang dari dalam pegunungan yang jauh. Suara monster perang. Sander mengangkat kepalanya dan melirik ke ujung langit, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Dia sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka Arya dan Putih ada di sini. Mereka pasti ada datang untuk memberinya perlengkapan. Perlu diakui bahwa peralatannya benar-benar perlu diperbarui. Bam! Pada saat ini, jauh di dalam pegunungan, suara gemuruh terus bergema. Seluruh dunia gunung laut mulai berguncang, seperti gempa bumi besar yang sangat menakutkan. Pertarungannya agak sengit. Namun, tidak lama kemudian, jeritan melengking terdengar jauh di dalam pegunungan. Itu adalah suara monster perang itu. Segera, pria paruh baya itu menyeret mayat dari langit. Pria paruh baya itu jatuh di depan Sander. Dia melemparkan tubuh monster perang itu ke samping, lalu menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, "Sobat, tubuh ini milikmu sekarang." Sander melihat mayat monster perang itu. Tubuh monster perang itu ditutupi dengan bekas pedang. Pria paruh baya itu melihat pedang King Xuan di tangannya dan menghela nafas. "Sobat, pedangmu benar-benar menakutkan. Pertahanan monster perang ini sangat menakutkan, tetapi di depan pedangmu, ia rapuh seperti kertas." Saat dia berbicara, sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia telah bertarung dengan monster perang ini selama ribuan tahun dan hasilnya belum diputuskan. Namun, dia tidak menyangka bahwa hari ini, dengan mengandalkan pedang ini, pertempuran akan berakhir dalam waktu kurang dari beberapa detik. Peralatan memang sangat penting. Sander tersenyum dan berkata, "Selamat, senior." Pria paruh baya itu menarik kembali pikirannya. Dia hendak mengembalikan pedang King Xuan kepada Sander, tetapi jejak keserakahan muncul di benaknya. Jika dia mengambil pedang ini sebagai miliknya, kekuatannya akan meningkat ke level yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan pada level yang sama dan tidak memiliki tekanan ketika dia mencapai level yang lebih tinggi. Dia sekarang memiliki 40% keilahian di ranah Shinto. Dengan pedang ini, bahkan di luar, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh ahli dengan 50% keilahian di ranah Shinto. Saat menghadapi ahli dengan 60% keilahian, dia tidak takut sama sekali. Kekuatan tempur pedang ini terlalu menakutkan. Sander memandang pria paruh baya yang sedang berpikir keras di depannya dengan ekspresi tenang. Ciri khusus dari pedang King Xuan adalah selama dia mau, tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa menggunakannya. Bukan hanya tidak bisa digunakan oleh orang lain, tetapi juga akan membalikkan bahaya kepada mereka yang mencoba. Saat ini, pedang ini hanya dapat digunakan oleh orang yang dikenalinya. Jika pria paruh baya ini memiliki pikiran jahat, dia akan segera diserang balik oleh pedang King Xuan. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba tersenyum dan menyerahkan pedang King Xuan kembali kepada Sander. "Sobat, aku akan mengembalikan pedang ini padamu." Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengambil pedang itu. Sebab, akal mengalahkan keserakahan. Pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika dia membunuh seseorang dan merampas pedangnya, meskipun dia berhasil, dia akan terikat dengan takdir besar yang berat. Selain itu, pedang ini memiliki keunikan tersendiri. Perlu diketahui, jika pemuda ini tidak meminta, dia sama sekali tidak akan bisa menggunakan pedang ini. Itu sebabnya, meski tergoda, dia tetap menahan diri. Membunuh seseorang dan merampas pedang akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Lebih baik berteman dengannya. Jika bertemu dengan sosok kuat lagi, dia mungkin bisa meminjamnya lagi. Setelah memikirkan hal ini, jejak keserakahan terakhir di benak pria paruh baya itu menghilang tanpa jejak. Sander mengambil pedang King Xuan dan bertanya, "Senior, siapa namamu?" Pria paruh baya itu menjawab sambil tersenyum, "Sony." Sander berkata sambil mengangguk, "Aku harap kita bisa menjalin kerja sama yang baik." Sony pun tersenyum, lalu berkata, "Sobat, masih ada monster jahat dan leluhur roh." Sander berujar, "Senior, tolong bawa aku menemui mereka." Sony menatap Sander, lalu berujar, "Sobat, apa kamu yakin mereka akan menghargaimu?" Sejujurnya, monster jahat itu agak sulit untuk diajak berkompromi. Dia terus menatapku cincin penyimpananku. Sander terdiam. Sony menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jadi,
Sobat, ketika pergi menemuinya, sebaiknya kamu singkirkan pedangmu. Kalau tidak, dia mungkin akan merebutnya. Sander tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo kita temui mereka. Lantaran melihat Sander begitu percaya diri, Sony tidak berkata apa-apa lagi. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Sander menyimpan mayat monster perang itu, sosoknya bergetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan mengikutinya. Segera, Sony membawa Sander ke sebuah danau. Dia menunjuk ke dasar danau dan berkata, di bawah sana. Sander sedikit bingung, apa yang dilakukan di bawah sana? Sony berkata dengan suara yang dalam, mencari harta karun. Sander menoleh untuk melihat ke arah Sony. Dia berkata, setelah masuk, mereka mulai mencari harta karun di mana-mana. Leluhur roh sangat istimewa. Dia dapat menemukan beberapa reruntuhan rahasia yang tersembunyi. Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Putih. Dia tahu bahwa Putih memiliki kemampuan berburu harta karun. Saat ini, dasar danau tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat ini, Sander berujar, ayo, turun. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dasar danau. Sony juga ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Jauh di bawah danau, ada sebuah gua di bawah danau, dunia yang terpisah. Di depan sebuah gua, seorang gadis kecil meninju pintu batu itu. Segel di pintu batu itu bergetar hebat, lalu langsung retak, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Melihat hal tersebut, gadis kecil itu sedikit terkejut. Dia pun meninju lagi. Bam! Pintu batu itu langsung hancur. Di dalam gerbang batu, ada koridor tanpa dasar. Gadis kecil itu memeluk Putih dan berjalan menyusuri koridor. Di kedua sisi koridor, ada jimat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Gadis kecil itu melirik jimat yang berlumuran darah itu, lalu menjilat manisan gulanya. Dia tidak peduli. Dia hanya akan merasa dekat dengan hal-hal jahat. Segera, Arya membawa Putih ke sebuah pintu. Pintu itu berwarna merah darah, seolah-olah terbuat dari darah. Ini sangat aneh. Arya menjilat manisan gulanya, lalu meninjunya. Bang! Dengan pukulan ini, pintu berdarah itu bergetar hebat dan banyak retakan muncul, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Melihat adegan ini, Arya mengerutkan kening dan meninju lagi. Bam! Pintu berdarah itu langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, jimat misterius berwarna darah di koridor sekitarnya tiba-tiba terbakar dan kemudian berubah menjadi abu. Arya mengerutkan kening, seolah ada segel yang rusak. Haha. Saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari balik pintu. 100.000 tahun, 100.000 tahun, akhirnya aku keluar, haha. Bersambung.